Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang bagaimana kita merancang, melaksanakan dan melaporkan percobaan atau penelitian tentang pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang terjadi pada proses perkecambahan tumbuhan. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang apa itu perkecambahan, jenis-jenis perkecambahan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkecambahan tumbuhan. Apakah kalian mengetahui apa itu perkecambahan? Menurut wikipedia.org, perkecambahan atau germinasi merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman atau istirahat, mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda ini dikenal sebagai kecambah. Jadi ingat ya, kecambah itu adalah tumbuhan baru, bukan hanya sebatas benih kacang hijau seperti yang selama ini yang mungkin kita pahami. Dan perkecambahan adalah proses munculnya individu baru dari dalam biji. Untuk lebih memahami tentang proses yang terjadi selama proses perkecambahan, marilah kita perhatikan video berikut ini. Nah, video yang baru saja kalian saksikan adalah proses munculnya tumbuhan baru dari dalam biji. Dari video tersebut, dapat kita saksikan bahwa bakal akar lebih dahulu muncul atau tumbuh dibandingkan dengan bakal batang dan bakal daun. Menurut kalian mengapa hal tersebut terjadi? Dari video tersebut, kita juga dapat saksikan bahwa biji atau kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah sebagai akibat pertumbuhan batang. Berdasarkan proses ini, perkecambahan terbagi menjadi dua jenis, yaitu, perkecambahan di atas permukaan tanah dan perkecambahan di bawah permukaan tanah. Menurut laman blog.ruangguru.com, kotiledon adalah cadangan makanan.
yaitu yang awalnya bentuk biji dari si kacang hijau tadi. Selain kotiledon ada akar yang berfungsi menyerap air dan unsur hara dan membuat tumbuhan berdiri kokoh, yang menarik adalah pada batang. Dalam perkecambahan, batang diberi nama sesuai dengan letaknya terhadap kotiledon. Kalau posisi batang tersebut berada di bawah kotiledon, maka ia disebut hipokotil. Sementara bagian batang yang terletak di atas kotiledon dinamakan epikotil. Hal ini juga berlaku untuk proses perkecambahan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Saat berkecambah, terdapat dua tipe tumbuhan. Dari gambar ini, tumbuhan pertama adalah yang kotiledonnya berakhir terkubur di dalam tanah. Disebut apa jenis perkecambahan ini? Kata kuncinya bawah ya. Oke, betul. Hipogeal. Jenis perkecambahan yang lain adalah tumbuhan yang berkecambah dan kotiledonnya berakhir dengan menggantung di atas tanah. Dia disebut perkecambahan epigeal. Perkecambahan ini digambarkan pada ilustrasi kedua. Jadi, perbedaan perkecambahan hipogeal dan epigeal kita lihat berdasarkan letak kotiledonnya ya. Pertanyaannya, kenapa kotiledon ini dapat beda-beda tempatnya? Sebetulnya, posisi kotiledon diam aja. Kotiledonnya tetap di situ-situ saja. Faktor yang memengaruhi perbedaan letak kotiledon ada pada batang yang tumbuh selama proses perkecambahan. Coba kamu lihat lagi pada gambar proses perkecambahan berikut ini. Kalau selama proses perkecambahan yang memanjang adalah batang di bagian bawah kotiledon atau hipokotil, kotiledon seolah-olah terdorong ke atas dan akhirnya keluar dari tanah. Jadi termasuk ke dalam perkecambahan epigeal. Contohnya, tumbuhan jagung. Sebaliknya, kalau batang pada bagian atas kotiledon yang memanjang atau epikotil, maka si kotiledon bakalan tetap terpendam di tanah. Hasilnya, jadi perkecambahan hipogeal. Tipe perkecambahan ini terjadi di tumbuhan kacang hijau dan kacang merah. Berikutnya, bagaimana proses perkecambahan itu dapat terjadi? Perkecambahan diawali dengan penyerapan air dari lingkungan sekitar biji, baik tanah, udara, maupun media lainnya. Perubahan yang teramati adalah membesarnya ukuran biji yang disebut tahap imbibisi atau berarti, minum. Biji menyerap air dari lingkungan sekelilingnya, baik dari tanah maupun udara atau dalam bentuk embun atau uap air. Efek yang terjadi adalah membesarnya ukuran biji karena sel-sel embrio membesar dan biji melunak. Proses ini murni fisik. Kehadiran air di dalam sel mengaktifkan sejumlah enzim perkecambahan awal. Fitohormon asam absisat menurun kadarnya, sementara giberelin meningkat. Berdasarkan kajian ekspresi gen pada tumbuhan model Arabidopsis thaliana diketahui bahwa pada perkecambahan lokus-lokus yang mengatur pemasakan embrio, seperti abscisik acid intensif 3 atau ABI3, Fusca 3 atau FUS3, dan Levicotyledon 1 atau LEC1 menurun perannya atau downregulated dan sebaliknya lokus-lokus yang mendorong perkecambahan meningkat perannya atau upregulated, seperti giberelic acid 1 atau GA1, GA2, GA3, GERA1, PKL-SPY, dan SLY. Diketahui pula bahwa dalam proses perkecambahan yang normal sekelompok faktor transkripsi yang mengatur auksin, disebut auksin responsive factors, ARF, diredam oleh mRNA. Perubahan pengendalian ini merangsang pembelahan sel di bagian yang aktif melakukan mitosis, seperti di bagian ujung radikula. Akibatnya ukuran radikula makin besar dan kulit atau cangkang biji terdesak dari dalam, yang pada akhirnya pecah. Pada tahap ini diperlukan prasyarat bahwa cangkang biji cukup lunak bagi embrio untuk dipecah. Perkecambahan adalah suatu proses munculnya individu baru dari dalam biji atau kotiledon. Proses ini terjadi akibat masuknya air ke dalam biji yang kemudian mengaktifkan sejumlah hormon pertumbuhan sehingga merangsang pertumbuhan individu baru dari dalam biji yang sebelumnya mengalami dormansi. Berdasarkan letak biji setelah proses perkecambahan, proses ini terbagi menjadi dua jenis yaitu, perkecambahan hipogeal yaitu perkecambahan yang bijinya tetap berada di dalam tanah, hanya pelamulannya saja yang tumbuh ke atas. Yang kedua, adalah perkecambahan epigeal, yaitu perkecambahan yang menyebabkan biji ikut terangkat ke permukaan tanah akibat pertumbuhan pelamula. Oke, untuk tugasnya, kalian tetap membuat rancangan percobaan terkait pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Mulai dari merancang, melaksanakan hingga pada tahap melaporkan hasil pelaksanaan rancangan percobaan. Jika ada yang ingin dikonsultasikan dapat melalui WhatsApp Group dan Classroom. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Akhirnya, marilah kita tetap jaga kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan. Semoga kita tetap sehat, jaga jarak aman, tetap gunakan masker jika keluar rumah, selalu cuci tangan sebelum dan setelah memegang sesuatu, kurangi keluar rumah kecuali untuk urusan penting dan mendesak. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.